Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast iNews. Mengabdi lebih dari 20 tahun di 4 gubernur yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Karakter dan latar belakang masing-masing pemimpinan menjadi tantangan tersendiri. Seperti apakah tanggung jawab seorang protokoler dalam mengawal aktivitas sehari-hari gubernur? Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir bersama kita Kepala Dinas Infocom Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Amson Podolo. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Dinda. Saya panggil kakak saja ya. Ya, Kak Maya, Dek Bubuang. Semangat ya, Pak. Semangat. Bang Amson, ini hal yang menarik. Bahwasanya selama menjadi ASN, Bapak mengawal 4 gubernur ya. Ya, jadi yang berbeda. Sedikit koreksi Dek Bubung. Apa yang dikoreksi ini, Bang? Saya sebenarnya bukan 4 gubernur, tapi 8 gubernur. Masya Allah. 6 gubernur, 2 PJ ya. Jadi saya juga mengabdi, saya pegawai itu tahun 92, jadi kemarin genap 30 tahun. Jadi sudah 30 tahun dengan 8 gubernur. Di mana ada 6 gubernur, 2 pejabat gubernur. Ya, jadi memang saya mengawali sebagai seorang ASN itu masih umur muda. Saya waktu itu tamat sekolah teknik menengah STM. Jadi hanya berlatar belakang sekolah teknik menengah. Setelah itu kebetulan dengan rahmat Tuhan diterima jadi PNS. Akhirnya ya sampai sekarang. Jadi sejak Pak Amson ini menjadi PNS, ya, awalnya tugas di bagian protokoler sampai saat ini ya, Pak? Iya, jadi waktu itu protokol berada di bawah Biro Umum. Biro Umum waktu zamannya Pak Amiruddin. Pak Amiruddin di akhir-akhir masa jabatan Pak Prof Amiruddin. Sebenarnya saya begitu selesai sekolah STM, sebenarnya saya ikut tes lolos, cuma waktu masa TMT-nya itu bulan 3, bulan Maret. Cuma sebelum bulan Maret sudah diajak masuk ke kantor gubernur, karena waktu itu pembangunan kantor gubernur baru. Kami sebagai tenaga teknik diminta untuk melihat semua persoalan-persoalan teknik di kantor gubernur. Jadi kalau melihat kantor gubernur itu dari awal, ya tahap pembangunannya itu kami ada di situ. Ya, setelah itu mungkin karena dianggap memiliki kinerja yang bagus, saya dilirik oleh Kepala Biro Umum. Ya, waktu itu Biro Umum. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 9, ya katakanlah di akhir-akhir 92. 92. Ya, jadi 92 saya sudah masuk protokol. Nah, tapi memang masih sangat muda ya. Sangat muda, masih PNS baru. Ini di zaman almarhum Prof Amiruddin. Ya, Prof Amiruddin. Jadi karakter di zaman Prof Amiruddin itu kita melihat suatu visi seorang pemimpin yang seperti bagaimana beliau gratex itu ya, bagaimana olah jual, dan bagaimana membuat Sulawesi Selatan itu memasuki tahap yang lebih bagus. Jadi pada saat itu ini awal-awal tumbuh berkembangnya Sulsel. Ya, jadi tumbuh berkembangnya seorang akademisi yang masuk ke jalur birokrat. Ya, Ya, itu khusus untuk Pak almarhum Prof Amiruddin. Iya, betul. Bagaimana kakak mengingat karakteristik 7 gubernur lainnya nih, Kak? Garis besarnya saja seperti apa kira-kira ya? Jadi dari Pak Amiruddin ke Pak Amin Syam ya? Ya, jadi Pak Amiruddin itu ke Pak Palaguna. Ke Pak Palaguna ya. Pak Palaguna itu sosok militer yang tegas, dengan karakter seorang pemimpin yang begitu berkarismatik ya. Dari Pak Palaguna banyak tegangnya dong. Ya, tapi beliau itu satu kelebihannya senang bergurau, walaupun dengan mimik yang seakan-akan dia tidak sengaja gitu kan. Jadi kadang dia sembunyi, dia punya tas atau kacamata, baru dia tanya ajudannya, "Kau lihat saya punya kacamata?" Padahal dia sembunyi kan? Dan pada zaman itu kalau kita pulang dari daerah, ya kita teratur lah masuk ke dalam, dipanggil beliau, ya dikasih lah uang ya gitu kan, zaman dulu ya. Jadi perhatiannya terhadap tim protokoler ini sangat besar ya, sangat besar. Pak Senal Justru sangat besar. Ya.
sangat besar karena beliau sangat memperhatikan sampai yang kecil-kecil ya. Di era Pak Amin Sam sendiri seperti apa? Hampir Pak? sama. Jadi satu kelebihan protokol itu lebih pada hubungan non formalnya itu lebih dekat. Kita itu kalau di protokol kita harus mampu menjiwai dan merasakan apa yang seorang pemimpin rasakan. Jadi kalau bisa kita dapat view-nya atau katakanlah bagaimana kita menyatu itu baru sukses. Karena prinsip paling utama dari protokol adalah bagaimana mengetahui keinginan pimpinan. Di era Pak Amin Sam kan sudah masuk era reformasi ya Pak? Ya, sudah. Ada perubahan mekanisme kerja atau seperti apa? Ada. Ya. Jadi pada saat Pak Amin Sam, beliau itu kan lembut Pak. Lembut ya. Sosok pempakannya kan perpaduan antara seorang militer, seorang militer, seorang agamawan dan sosok seorang bapak ya. Ya, kebapakan gitu Iya, kan. betul. Dan beliau juga orang politik karena kan dia ketua Golkar waktu Ketua itu. Golkar Ya. pada saat itu. Jadi hampir selama beliau memerintah sebagai pimpinan kami sebagai gubernur itu lembut banget suaranya ya. Kalau negur juga marahnya juga ada gentar gitu. Tapi publik beranggapan Kak Amson bahwasanya figur Bapak mulai mencuat ke permukaan pada saat Pak Syahrul Yassin Limpo menjadi gubernur. Apa benar itu Pak? Jadi saya sebenarnya sudah jadi kepala seksi zamannya Pak Amin Sam. Pak Amin Sam. Secara otomatis pada saat itu kan pasti secara personality dekat dengan Pak Syahrul karena beliau jadi wakil gubernur ya. Pada saat itu. Jadi memang memerlukan bagaimana kita menjiwa pimpinan dan bagaimana kita memfasilitasi protokol pada zaman itu kan itu sudah masuk era pilkada Pak. Ya? Era pilkada. Jadi memang kita memerlukan sosok yang kita mampu menjembatani kedua sosok ini ya. Bagaimana tanpa mengurangi profesionalisme kita harus mampu berada pada posisi yang netral. Itu menjadi tantangan tersendiri atau seperti apa itu Pak? Itu sangat tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri dari transisi era reformasi ya. Pada saat eranya Pak Amin Sam ke Pak Syahrul itu berat ya pada saat itu tugas-tugas Bapak ya? Ya karena pada itu kan sebelum Pak Syahrul ada pejabat gubernur. Pejabat gubernur. Sumarsono kan Iya, Pak Dirjen. Nah itu setelah itu masuk ke Pak Syahrul. Zaman Pak Syahrul ini Pak Menteri Pertanian, wah ini yang banyak mengkader kami Pak. Di zaman Pak Syahrul itu nama Anda sering disebut-sebut Ya, publik betul. Pak Amson. Karena memang kunci beliau memprioritaskan itu protokol segalanya, mengatur segalanya. Jadi jangan ada inilah mungkin karena beliau seorang birokrat tulen, beliau mampu memposisikan job description ya, artinya ini kerjanya orang, tugasnya orang, dan itu orang lebih tahu daripada kamu. Jadi jangan ada mencoba mengintervensi pekerjaan-pekerjaan yang kayak teknis seperti protokol. Jadi pure secara teknis Anda diberi wewenang full ya, pada saat itu ya. Ya betul. Jadi SKPD lain tidak punya hak untuk mengintervensi kan. Nah, jadi yang wajib lapor ke Pak Menteri waktu itu kami Pak. Jadi semua acara agenda-agenda nasional internasionalnya Pak Gup, Pak Amson yang jadi pintu utama ya. Dan pintu itulah hebatnya beliau karena dia mampu menjadi sosok seorang pemimpin, seorang ayah yang bagus. Kita bisa berdiskusi Pak. Jadi kadang kalau kita mau mengagendakan acara itu kita laporkan ke beliau, Pak izin ini acara kegiatan. Dia mulailah kita berdiskusi kan. Ini siapa punya kegiatan, ini audiensnya bagaimana, ini prospek kedepannya bagaimana, apa yang harus dilakukan supaya acara ini dapat bermanfaat dan orang senang. Jadi di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi jadwal apa dan sebagainya, siapa yang mau bertemu apa dan sebagainya. Jadi dia hadir itu, dia menghadiri acara menerima tamu itu Pak Mentan itu di pikirannya sudah ada, kita melengkapi datanya. Jadi protokol itu harus punya wawasan terhadap kegiatan ataupun orang yang akan berkunjung. Siapa yang akan berkunjung, latar belakangnya, apa maksudnya gitu kan. Setelah era Pak Syahrul, ada Pak Nurdin Abdullah, ada Pak Sudirman
siapa Pak Andi Sudirman Sulaiman. Andi Sudirman Ya. Sulaiman. Ya. Publik ingin mengetahui seperti apa karakter dua figur ini, Ya. tapi kita tahan dulu Pak Amson. Siap. Setelah yang satu ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar memiliki visi terwujudnya rasa aman dan tentram terhadap ancaman bahaya kebakaran bagi warga Kota Makassar. Sedangkan misi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemadam kebakaran, meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kepada warga Kota Makassar, apabila dibutuhkan penyelamatan yang mengancam jiwa manusia maupun hewan peliharaan, segera hubungi kami. Kami petugas pemadam kebakaran siap melayani. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Kita lanjut Pak Kadis. Ya. Tadi Pak Kadis mengatakan bahwasanya Pak Syahrul itu sejak menjadi Gubernur Sulsel 2 periode ya Pak ya? Iya, betul. Itu orangnya fleksibel. Ya, betul. Ternyata di gestur tubuh yang tegas seperti itu punya kebiasaan untuk berdiskusi ya dengan Bapak ya? Betul. Nah, jadi bahkan kadang di acara beliau itu kan sering pegang handphone. Pegang handphone. Jadi Ya. pada saat acara itu dia selalu WA ke kita. Nah, ini gitu-gitu kan. Iya. Terkait acara dan lain-lain. Jadi Apakah itu tidak membuat Pak Kadis tegang pada saat itu? enggak, karena kita sudah terbiasa kan. Artinya ya itu saya katakan dari awal bahwa protokol itu harus menyatu dengan pimpinan. Jadi karakteristik pemimpinan kita tahu kapan dia marah. Jadi malah Pak Syahrul itu kadang dia marah ke kita itu bukan ke kita sebenarnya. Oh, iya. Tapi ke ada mungkin orang ya gitu ya. Tapi kita sudah paham. Tapi memang kan fungsi protokol itu memang dimarah. Iya. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita protokol itu adalah publik yang figur yang excellent atau figur yang tidak. Kita justru merupakan harus memposisikan diri sebagai sosok yang perlu memang wajar tetap tempat pimpinan untuk marah gitu kan. Malah kalau kita seorang kabak protokol itu mengangkat kursi saja itu pekerjaan sehari-hari Pak. Bapak tidak gengsi pada saat itu? Enggak. Jadi mungkin karena karakter saya Tidak berpikir bahwasanya tugas-tugas seperti ini Enggak. saya serahkan ke anggota Tidak. saya Justru kalau kita menyuruh lagi itu lambat kan. Iya. Nah, secara otomatis pekerjaan protokol itu kan harus memerlukan pemikiran yang cepat. Jadi sampai posisi kursi itu Bapak Iya. bertanggung jawab ya. Jadi pola pengaturannya. di protokol itu ada namanya tata tempat ya. Tata tempat, Pengaturan tempat duduk itu berdasarkan aturan. aturan. Dan dari sisi teori Maslow yang sebenarnya kita ketahui bahwa pada tingkat tertinggi seseorang itu memerlukan pengakuan, ya dia punya Ini secara psikologis ya Pak ya? Ya, jadi tempat duduk itu menimbulkan fisiologisnya dia. Mempengaruhi psikologis Iya, pimpinan pada saat itu. makanya tidak. Iya. Kadang ada orang merasa tersinggung pada saat salah duduk gitu. Oh. Nah, ya salah duduk pada saat kita salah duduk dan memindahkan orang prinsip di protokol jangan pindahkan orang. Karena kalau kau pindahkan itu kau merusak, bisa saja dia merasa Suasana hatinya ya? Iya, suasana hatinya. Kenapa saya duduk di sini mestinya di sana? Ya, seperti itu ya saya Pak Amson, ya? berapa kali dipanggil pejabat-pejabat itu gara-gara persoalan tempat duduk, Pak. Persoalan tempat Ya, itu. gara-gara dia tersinggung, tapi kita memerlukan penjelasan, memberikan pengertian, mengerti. Setelah era Pak Syahrul, Ya, muncul karakter pimpinan yang berbeda pastinya Pak Prof. Ya. Nurdin Abdullah. Nah Ya. ini lagi-lagi Pak Amson di era itu masih memegang peran kunci dalam hal Ya. tugas-tugas ke protokoleran ini Pak Betul. Amson. Kira-kira Jadi- seperti apa tantangan pada saat jadi itu? ya itu saya katakan dari awal bahwa setiap pemimpin itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi pada prinsipnya semua untuk melakukan tugas pekerjaan untuk bagaimana melihat katakanlah bekerja untuk rakyat ya dengan mungkin pola-pola yang berbeda. Inilah fungsi kita, bagaimana kita melihat itu. Jadi contoh ada orang yang ada pemimpin yang ingin langsung berdekatan dengan masyarakat kan.
Nah, seperti mungkin kayak Pak Jokowi, biasa pada saat kunjungan kerja dia turun dia bersalaman, ya. Nah, ada begitu. Ini pada saat Pak Nurdin juga begitu, ya. Inilah bagaimana kita memfasilitasi seperti ini supaya semua keinginan pimpinan berjalan, tetapi tidak meninggal katakanlah kesan yang semrawut, gitu kan. Jadi bagaimana mengatur orang. Soal keamanan koordinasinya dengan aparat seperti apa pada saat itu? Kalau seorang Pak Prof pada saat itu berkunjung ke masyarakat, tatap muka langsung dengan masyarakat, seperti apa sih koordinasi keamanannya untuk? Sebenarnya protokol pimpinan? dari awal itu pada saat pimpinan akan menuju suatu ke tempat acara itu sudah harus tahu. Dia akan datang ke sana, siapa yang dia temui. Kita mencari tahu. Kalau misalnya itu dadakan Pak Kadis? Ya? Itu dadakan atas inisiatif sendiri, makanya Pak. Kadang kita itu memiliki wawasan dan jaringan yang bagus. Pada saat tiba-tiba saya mau ke sana, ya. Ke sana langsung kita, ada saya punya kenalan sana. Telepon aja tuh, Pak, gitu kan. Dan saya di kontak telepon saya ini hampir 10.000 nomor telepon, Pak. Hampir 10.000 nomor telepon di sana. Nah, jadi saya punya mulai dari paling bawah, orang paling bawah, tukang bentor sampai kalangan atas saya punya nomor. Jadi tantangan bagi seorang tim protokoler itu ya harus mempunyai database pertemanan yang banyak. Ya, jangan menutup diri ya Pak Kadis. Betul. Jadi harus kita membentuk jaringan, Pak. Karena yang kuat. Protokol itu adalah kerjasama. Kerjasama dan kita harus fleksibel. Bagaimana kita mempolakan diri sebagai sosok yang humble gitu kan. Orang nyaman ketemu dengan kita karena kita cerminan pimpinan. Jadi kalau kita nyaman, orang lain itu merasa pimpinannya mungkin yang kayak gitu kan. Jadi kita harus menimbulkan kenyamanan bagi orang. Nah, di era saat ini, di era Pak Sudirman Sulaiman, ada pakem pekerjaan teknis yang berubah sesuai dengan karakter pimpinan saat ini. Kalau Pak beliau kan saya tidak di protokol lagi, tapi hampir mirip pekerjaan karena saya di Humas kan. Di Humas. Ya, bagaimana kita membuka komunikasi, tapi kan sekarang lebih nyamannya lagi karena sudah ada berbagai aplikasi pengaduan atau aplikasi di mana masyarakat bisa bersentuhan dengan pimpinan kan, masuk IG itu. Dan Pak Gubernur itu sangat terbuka dengan melayani masyarakat dengan biasa beliau langsung juga terjun ke masyarakat pada saat kunjungan kerja, menyapa dan terlebih lagi jika terjadi bencana di suatu daerah. Iya, betul. Saya lihat respon Pak Gub ini sangat cepat. Iya, sangat cepat. Jadi Bapak merasa kerepotan kalau ada hal seperti itu? Tidak. Secara teknis tidak juga. Secara teknis tidak. Karena kita menganggap bahwa membantu pimpinan itu harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Tulus, ikhlas. Karena kita melakukan suatu pekerjaan, ini prinsip saya ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas itu tidak ada pekerjaan yang susah. Semua kita merasa nyaman. Karena ada orang bertanya ke saya, Pak, selama kita jadi protokol berapa puluh tahun itu saya tidak pernah mendengar kita kena sakit gitu ya. Mohon maaf, saya bilang bukan saya tidak sakit. Bapak jujur Pak Kadis, tidak pernah mengeluh ya Pak Kadis? Tidak pernah mengeluh, Pak. Saya nggak pernah. Seberat apapun tantangannya pada saat itu. Seberat apapun tantangan itu saya tidak pernah mengeluh. Jadi gini Pak, kami memang mungkin karena saya punya karakter berbicara tentang latar belakang histori saya kembali. Saya ini kan terbiasa hidup susah Pak dari dulu. Makanya saya masuk sekolah STM itu karena asumsi saya mau cepat bekerja Pak. Cepat bekerja. Ya, karena dulu kita masuk STM itu kita pasti akan bekerja. Saya memang tidak pernah berpikir mau jadi pegawai negeri karena saya itu saya ikut tes di waktu itu pemerintah Indonesia akan mengirim tenaga kerja pertama ke Jepang. Saya itu ikut. Motivasi Anda untuk masuk sekolah teknik itu untuk cepat kerja, menjadi WNA di Jepang pada saat itu Pak ya? Dan cepat bekerja membantu orang tua karena saya gaji orang tua saya kan hanya golongan 1 Pak. Baru saya bersaudara itu 9 orang. Pak Amson, saya kenal beberapa pejabat ASN. Rata-rata mereka itu punya karir dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak tidak merasa iri dengan hanya bekerja di protokoler selama puluhan tahun Pak? Iya, betul. Jadi saya memang berputarnya di biro humas yang terkait-kait gitu ya, komunikasi itu protokol humas, kominfo gitu. Makanya ada sebenarnya bagaimana kayak bagaimana bisa di tempat lain, tapi kan
sebagai seorang ASN dimanapun ditempatkan itu kan amanah gitu kan, amanah kita ini di ASN, apapun yang pimpinan putuskan itu yang terbaik bagi kita, karena kita berkeyakinan bahwa itu yang terbaik dan mungkin itu sudah petunjuk Tuhan melalui tangan-tangan pimpinan. Tanpa kita sadari Pak Kadis, pengabdian Anda di selama puluhan tahun, 20 tahun lebih di tempat yang sama, itu memberi pemahaman terhadap keilmuan yang spesifik. Betul. Kita tahan dulu, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar memiliki visi terwujudnya rasa aman dan tentram terhadap ancaman bahaya kebakaran bagi warga Kota Makassar. Sedangkan misi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, meningkatkan profesionalisme dan manajemen pemadam kebakaran, meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kepada warga Kota Makassar, apabila dibutuhkan penyelamatan yang mengancam jiwa manusia maupun hewan peliharaan, segera hubungi kami. Kami petugas pemadam kebakaran siap melayani. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast. Pak Kadis, di segmen 2 tadi ada catatan tersendiri yang saya simpan. Statement Pak Kadis tadi mengatakan saya ini berasal dari keluarga yang susah. Ya betul. Bisa diceritakan ke pemirsa kami Pak Kadis, susahnya seperti apa pada saat itu Pak Kadis? Kita bernostalgia dulu ya, bernostalgia dulu Pak Kadis. Begini, saya ini sebagaimana saya sampaikan bahwa sejarah masa lalu ini susah Pak. Jadi orang tua yang hanya pegawai kecil dengan jumlah bersaudara 9 orang. 9 orang ya Pak? Ya. Pak Kadis ini anak keberapa Pak? Saya anak kelima Pak. Anak kelima. Ya. Jadi saya lihat susahnya orang tua itu Pak, susahnya menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan jujur saya kadang kalau ingat dari sejarah orang tua kadang sedih ya. Ibu saya itu pagi-pagi biasa saya temani ke pasar Bawambaing sini. Itu almarhum ibu saya pergi beli kayak semacam sayur lah apa untuk dijual kembali Pak. Dijual kembali bagaimana kita bisa hidup kan? Itu setelah itu ya jadi susahnya saya lihat, makanya saya tidak pernah menuntut banyak terhadap orang tua saya. Saya tidak pernah, saya berusaha mencari bagaimana saya bisa katakanlah seperti bagaimana saya bisa memperoleh uang jajan sendiri. Makanya saya waktu kecil itu saya sekolah di SD negeri ya, SD negeri karena dengan asumsi bahwa di negeri itu tidak ada uang sekolah Pak dari zaman dulu. Padahal tetap ada pembayaran pada saat itu juga ya Pak ya? Kalau zaman dulu memang nggak ada ya. Oh nggak ada ya? Zaman SD negeri. SD. Akhirnya sudah itu saya masuk di Pak, saya masuk di SMP 3 saya masuk di situ. Saya ya mungkin karena saya langsung berpikir wah kalau saya masuk SMA lagi nih saya pasti harus kuliah kan. Saya tidak mau merepotkan orang tua. Saya masuk STEM lah, ambil jurusan mesin. Dengan asumsi itu cepat kerja. Tapi pada saat saya di program BLK, pelatihan untuk program magang ke Jepang, saya ditanya oleh orang tua saya, ada terbuka pendaftaran di kantor gubernur. Ya, waktu itu kantor ya zaman dulu kan di mana-mana orang mendaftar itu ada backing Pak. Saya cobalah mengadu nasib kan tanpa backingan. Saya bilang kalau Tuhan sudah berkehendak saya sambil saya ikut kursus, saya ikut tes lah. Sudah tes itu saya kembali ke tempat kursus. Tidak lama keluar pengumuman kan saya lulus. Saya lulus, malah saya urutan pertama di. Pada saat itu ada berapa pendaftar Pak? Banyak sekali ya. Pak Kadis yang urutan pertama? Saya urutan pertama. Tapi waktu itu golongan 2. Golongan 2 ya. Pak Kadis, ini latar belakang keluarga yang sulit. Ya. Dengan jumlah saudara yang 9. Ya.
apa yang Pak Kadis lakukan pada saat itu di masa-masa remaja sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi Pak Kadis? Minimal adalah kebutuhan salah satunya yang terpenuhi pada saat itu. Iya, jadi semua pekerjaan kita lakukan, Pak. Saya biasa membantu orang untuk kayak kuli-kuli gitu ya. Kalau zaman pulang sekolah. Bapak pernah jadi kuli, Pak? Saya pernah, Pak. Saya pernah jadi. Itu di usia berapa, Pak Kadis? Saya waktu itu usia remaja ya. Usia remaja. STM. Saya ikut jadi tukang batu, Pak. Uang dari hasil kuli itu diperuntukkan untuk apa itu, Pak pakai Kadis? kita ya, artinya beli baju lah gitu kan. Karena kan kita tidak mungkin beli baju suruh orang tua kita, Pak. Karena kita merasa, wah kasihan orang tua gini kan, biarlah kita cari sendiri. Saya malah, Pak, kalau saya kan tinggal di Pak, di Jalan Anuang. Ada rumah orang tua, tapi walaupun saat ini lagi sengketa masalah sertifikatnya. Saya kan dekat dengan kuburan Dadi gitu kan. Kuburan Dadi, ya benar. Ini kalau mau masuk bulan puasa, kita malah jadi tukang bersih-bersih kubur situ, Pak. Subhanallah. Bersih-bersih kubur, kalau jadi dibayar lah kita bersih-bersih kubur. Tidak ada perasaan nggak ada minder dari teman-teman Karena sekolah pada saat itu. Saya berpikir bahwa hidup saya untuk saya. Saya dan orang tua saya memang selalu satu yang saya sampai sekarang menjadi model bagi saya, bagaimana pengajaran orang tua ke saya bahwa apapun bisa lakukanlah sepanjang itu halal gitu kan. Dan jangan gengsi, karena buat apa kita gengsi? Nah, kita orang tidak ada gitu kan. Dari menjadi kuli bangunan, Bapak mendaftar ASN, lulus. Apakah Bapak masih mengerjakan hal-hal yang lain selain tugas-tugas pokok di ASN itu? Jadi pada saat ASN itu kan kita mulai fokus, jadi mulai berkurang-kurang lagi. Pada saat itu sudah berpikir untuk menikah ya? Ya, tidak. Saya waktu masuk di kantor itu, Pak, saya kan golongan 2. Golongan 2. Saya mulai berpikir karir, Pak. Oh, karir dulu. Saya berpikir karir bahwa tidak ada waktu untuk lawan jenis pada saat itu. Ada juga sih. Saya sudah berpikir bahwa saya tidak mungkin golongan 2 terus. Oh iya. Nah, tapi kalau saya sekolah kan saya harus kalau saya sekolah kan membutuhkan biaya, Pak. Membutuhkan biaya. Makanya saya berusaha untuk mendapatkan tugas belajar. Oh. Jadi saya tugas belajar di Unhas. Oh, di Unhas. D1 ya, Pak ya? Di D3 waktu itu. itu. D3 pada saat itu. Saya ini alumni D3 Kehumasan Unhas, Visipol. Nah, jadi saya di situ mulailah saya sekolah D3, lanjut ke Setialan. Tugas belajar juga. Sudah itu saya S2 juga di Setialan. Sekarang sementara program doktor. Pada saat Kak Amson lulus jadi ASN, menikmati tugas sehari-harinya jadi ASN, pada saat itu kedua orang tua masih hidup, Pak ya? Ya, masih hidup. Karena ya itulah. Apa yang dirasakan mereka pada saat itu, Pak? Kedua orang tua mereka bangga, Pak. Pak Kadis pada saat itu. Saya malah waktu saya wisuda di Setialan ya, di saat itu mereka hadir, itu mereka bangga sekali ya, karena mungkin saya satu-satunya anaknya yang dianggap bisa lah menjadi orang. Makanya ya saya titip mungkin bagi pemirsa bahwa selama masih ada orang tua, hargailah orang tua itu. Saya sebenarnya masih terbayang-bayang perasaan seandainya mereka masih hidup ya. Saat ini ya, Pak. Ya, saya akan memberikan mereka kebahagiaan lah. Iya. Saya sangat bisa merasakan bagaimana secara emosional Pak Kadis mengingat masa-masa sulit seperti dulu, bagaimana kedua orang tua mendampingi kita, dan benar yang Pak Kadis katakan, kedua orang tua itu adalah jalan tol masuk surga. Ya, benar Pak Kadis ya. Jadi ya. Tidak ada pengajaran orang tua yang salah, Pak. Semua bagus. Semua bagus. Jadi orang tua itu mengajarkan tentang kebaikan. Sama saya. Kalau orang tua selalulah berbuat baik. Apapun itu, walaupun orang jahat terhadap kamu, baiklah. Sama kedua orang tua ya. Iya. Sama orang yang jahat juga ya. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, karena niscaya orang itu akan merasakan bahwa ternyata kebaikan itu yang menang gitu kan. Makanya itulah saya waktu zaman susahnya ya, saya bicara tentang sedikit. Pada zaman susah dulu itu saya sering mendapati orang tua saya itu bangun tengah malam berdoa, Pak. Bangun tengah malam berdoa ya. Pada saat anak-anaknya sebagian sudah tertidur. Tidur. Karena kemungkinan saja waktu itu dia mungkin orang tua saya sudah tidak mampu mungkin ya, karena terlalu berat bebannya, dia berdoa ya. Saya biasa, wah orang tua saya ini berdoa untuk kita anak-anaknya gitu kan.
itulah yang menjadi dasar bahwa doa orang tua itu ya sangat mujarab bagi anak-anak. Jadi ya mungkinlah satulah karena beliau belum menikmati namanya hasil tangan kita dengan bagus, beliau sudah berpulang gitu kan. Tapi yang paling senang memang karena mereka bisa merasakan kebanggaan memiliki anak seperti kita yang katakanlah bisa berhasil. Pak Kadis, di perjalanan puncak karir Pak Kadis saat ini, Kak Amsam kan sudah jadi kepala dinas. Ya betul. Apa ada yang berubah dari Kak Amsam yang sebelumnya? Saya berusaha tidak berubah. Berusaha tidak berubah ya Pak Kadis. Karena saya menganggap jabatan itu amanah Pak. Kalau saya berubah, berarti saya mengingkari amanah yang diberikan. Apa sih ini jabatan? Pertemanan yang paling utama. Saya mengalami pasang surutnya kehidupan Pak. Pada zaman ya namanya kita berkarir di ASN, banyaklah orang yang mungkin dari 100 orang kemungkinan kan pasti ada yang tidak senang kita Pak. Ya itulah karakter manusia kan. Sebaik-baiknya manusia pasti ada yang tidak bagus dengan kita. Ya inilah makanya saya berusaha agar semua saya baik. Nah, nantilah kalau ada yang jahat terhadap kita pasti yang baik ini merasa yang kok jahat dengan itu baik orangnya gitu kan. Ada yang membela kita. Ada yang membela kita secara tidak sadar karena saya mengalami itu Pak. Karena dulu saya pernah ada yang kalau istilahnya dulu sekarang bully ya. Ya, bully. Wah, ini orangnya ini dulu ya. Pada saat selesai pilkada gitu kan. Zaman dulu yang pada saat perubahan dari Pak Amin ke Pak Sahrul, banyaklah orang membuli-buli. Akhirnya tapi karena saya menganggap bahwa ada saja orang yang membela kita di hadapan orang bilang enggak itu ya ini karena tugas gitu kan gitu ya gitulah. Jadi saya selalu menganggap bahwa berbaiklah sama orang. Memang tidak semua orang bisa kita berikan maunya, tapi ya pasti kita bisa memenuhi dari 100 orang kita memenuhi sampai 90 orang itu sudah cukup. Pak Kadis, perjalanan hidup yang awalnya sulit sampai Anda lulus ASN, mengawal 6 gubernur, 2 PJ. Mengawal 6 gubernur, 2 pelaksana tugas gubernur, sampai saat ini menduduki jabatan sebagai kepala dinas Infocom. Ya, betul. Ada pesan yang khusus buat pemirsa kami di NSTP sebagai closing statement Pak Kadis? Jadi pemirsa yang berbahagia, satu titip pesan, berbahagiakanlah orang tua sepanjang dia masih ada. Yang kedua adalah tetaplah berbuat baik, balaslah kejahatan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan selalu mendapat tempat yang utama. Pemirsa NSTP Makassar, pemirsa program Potere Spesial Podcast 30 menit bersama Kadis Infocom Sulsel Bapak Amsam Padolo memberi kita sesuatu yang sangat positif. Banyak hal yang kita bisa dapat dari perjalanan karir beliau, perjalanan hidup beliau, dari seorang, saya bisa katakan pernah melaksanakan tugas pernah melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan sampai menjadi kepala dinas. Itu insya Allah bisa terwujud dengan tekad dan niat yang kuat. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi pesan tersendiri Pak Kadis Infocom untuk kita semua. Salama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.